Assalamualaikum teman-teman. Berikut ini merupakan tugas presentasi dari kami kelompok 1 yang bertemakan tentang akuntansi mudharabah, yang membahas tentang yang pertama definisi mudharabah dan yang kedua standar akuntansi mudharabah dalam PSAK nomor 105 dan yang ketiga pencatatan akuntansi mudharabah. Stay tune ya teman-teman. Definisi mudharabah. Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Adapun secara teknis, Antonio 2001 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana salah satu pihak menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Kemudian berdasarkan PSAK 105, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Berikut ini adalah skema akad mudharabah. Dilihat dari skemanya, pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki hubungan dengan tujuan utama dari akad mudharabah, yakni proyek usaha. Namun ditinjau dari skema, pemilik dana memang memegang peranan penting dalam majunya usaha tersebut dan gagalnya usaha tersebut. Jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah terbagi menjadi 3. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Yang kedua, mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah ini adalah bentuk kerjasama di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dana atau objek investasi atau sektor usaha. Rukun mudharabah. 1. Transaktor atau pemilik modal dan pelaksana usaha. Kedua, objek mudharabah adalah modal dan kerja. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak yaitu ijab kabul. Standar akuntansi mudharabah dalam PSAK nomor 105. 1. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad mudharabah. 2. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana dan pengelola dana dalam transaksi mudharabah. 3. Mudharabah yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustasyrakah. 4. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana, penyempurnaan dilakukan untuk A. Pengakuan investasi mudharabah pada saat penyaluran dana syirkah temporer. B. Pengakuan keuntungan atau kerugian atas penyerahan aset non-kas dalam investasi mudharabah. 5. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi, pembeli penyempurnaan dilakukan untuk A. Pengakuan dana syirkah temporer kelolaan. B. Pengakuan modal mudharib bersama-sama dengan modal pemilik dana dalam mudharabah mustasyrakah. Pencatatan akuntansi mudharabah. Terdapat beberapa tata cara pencatatan akuntansi mudharabah. Yang pertama, penyerahan modal mudharabah. Contohnya, tanggal 14 Agustus 2015 atas kesepakatan pembiayaan mudharabah, Bank Syariah Mandiri menyerahkan modal mudharabah kepada Tuan Amir sebesar Rp250 juta untuk usaha konveksi dengan nisbah keuntungan 30% untuk Bank Syariah Mandiri dan 70% untuk Tuan Amir menggunakan metode profit sharing. Jangka waktu pengembalian selama 24 bulan, dibayar di akhir akad, sedangkan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan. Dengan pencatatan seperti berikut ini. Pada kolom debit ditulis pembiayaan mudharabah sebesar Rp250 juta, sedangkan pada kolom kredit ditulis kas sebesar Rp250 juta. Yang kedua, pencatatan bagi hasil. Tanggal 14 September 2015
Bank Syariah Mandiri menerima laporan hasil usaha Tuan Amir sebagai berikut. Pendapatan Rp75 juta, HPP Rp50 juta, laba bruto Rp25 juta, beban Rp10 juta, dan laba neto Rp15 juta. Berdasarkan laporan hasil usaha, Bank Syariah Mandiri menerima pendapatan bagi hasil sebesar Rp4.500.000 dengan format 30% dikali Rp15 juta, yang dimana 30% itu merupakan nisbah bagi hasil, sedangkan Rp15 juta itu merupakan laba neto pada bulan tersebut. Selanjutnya ada pencatatan jurnal bagi hasil. Yang pertama itu jurnal jika bagi hasil langsung dibayar oleh nasabah. Pencatatannya pada kolom debit ditulis kas sebesar Rp4.500.000 dan pada kolom kredit ditulis pembagian hasil mudorobah yaitu Rp4.500.000. Yang kedua, pencatatan jurnal jika bagi hasil tidak langsung dibayar nasabah. Yang pada kolom debit ditulis piutang bagi hasil mudorobah sebesar Rp4.500.000, sedangkan pada kolom kredit ditulis pendapatan bagi hasil mudorobah sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya ada jurnal saat menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah. Pada kolom debit ditulis kas sebesar Rp4.500.000, sedangkan pada kolom kredit ditulis piutang bagi hasil mudorobah sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya ada kerugian mudorobah. Contohnya seperti tanggal 14 Oktober 2015, Tuan Amir menyampaikan laporan kepada Bank Syariah Mandiri bahwa usahanya mengalami kerugian sebesar Rp5 juta dan setelah dilakukan investigasi dinyatakan kerugian terjadi karena kondisi normal. Yang metode pencatatan jurnalnya pada kolom debit ditulis beban CKPN pembiayaan mudorobah sebesar Rp5 juta. Sedangkan pada kolom kredit ditulis CKPN pembiayaan mudorobah sebesar Rp5 juta, yang dimana CKPN itu merupakan cadangan kerugian penurunan nilai. Yang terakhir, pencatatan pengembalian modal mudorobah. Contohnya, tanggal 14 Agustus 2017, Bank Syariah Mandiri menerima pengembalian modal mudorobah dari Tuan Amir sebesar Rp250 juta, yang pada pencatatannya pada kolom debit ditulis kas sebesar Rp250 juta, sedangkan pada kolom kredit ditulis pembiayaan mudorobah sebesar Rp250 juta.